bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu. Halo adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Lause siapa nih? Hayo, Lause siapa nih ya? Lause Novia dan satu lagi Lause Andre. di mana? Pastinya di sekolah minggu online. Nah, Lause hari ini kabar Lause gimana ya? Pastinya baik dong. Oh baik ya. Kalau adik-adik di rumah nih, kabarnya gimana? Pastinya kabarnya sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan nih, kita mau ngajak yel-yel bersama dulu nih. Nanti Lause ngajak kita bareng-barengan ya. Kalau Lause nanti bilang sekolah minggu Purwodadi, jawabannya apa? Cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Nah, yuk kita bangkit berdiri, yuk kita bangkit berdiri dulu bersama-sama. Nanti Lause bilang, anak sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Sekali lagi yang lebih semangat nih. Karena masih pagi ya, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Nah, anak sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi Lause pertama-tama mau tanya dulu nih sama Lause Andre. Hari ini Lause Andre seneng gak ya? Tentunya senang dong. Loh, kok bisa seneng hari ini? Ya karena hari Minggu. Oh, karena hari Minggu. Lause juga nih seneng banget karena udah gak sabar untuk memuji Tuhan. Kalau gimana kita tanya sama adik-adik di rumah yuk. Nah, adik-adik di rumah, hari ini seneng gak ya? Gimana? Hari ini happy gak? Wah, hari ini happy ya adik-adik semua ya. Nah, kalau gitu berarti di sini Lause semua sangat senang sekali. Lalu adik-adik di rumah di sana juga senang. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi sekali lagi nih. Kita mau nyanyi di sini senang, di sana senang. Kita dalam posisi berdiri ya. Ikutin gerakan Lause, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ikutin gerakan Lause ya. Yang semangat.
Nah, masih tetap semangat nggak memuji Tuhan nih? Ada yang capek nggak ya? Belum lah ya kan, baru satu lagu nih. Nah, sebelum itu kita lanjut memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu nih. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, ikutin Rasul berdoa ya. Yuk, gimana yuk cara doa yang benar? Lipat tangan, tutup mata, ikutin Rasul ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami dengan online. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi kita akan lanjut memuji Tuhan nih. Kita mau nyanyikan adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Nah, kita dalam posisi berdiri ya. Kita nyanyikan adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dalam posisi semangat ya. Sambil bertepuk tangan. Sukacita kita ada di mana ya? Di mana? Di hati kita. Terus sukacitanya siapa yang kasih ya, Rasul? Tuhan Yesus dong. Iya benar, sukacitanya dikasih sama Tuhan Yesus. Nah, jadi kita mau lanjut memuji Tuhan nih. Kita mau bernyanyi. Mau nyanyi apa ya, Rasul? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Kita mau nyanyi apa nih selanjutnya? K-A-S-I-H. Nah, kita mau nyanyi apa ya? Kasih. Nah, jadi kita dalam posisi berdiri. Kita mau sedikit olahraga nih, gerak-gerak badan. Nah, kita nyanyikan K-A-S-I-H. Oke? Kita nyanyikan dalam penuh semangat. Sekali
kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Pinter adik semuanya. Nah, kasih itu adalah kasih yang sabar, tidak suka yang marah-marah nih. Siapa ada yang di rumah ini suka marah-marah nih? Ayo, langsung suka marah nggak nih? Enggak. Oh, berarti langsung punya kasih dong. Oke, nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan nih, kita mau bernyanyi sekali lagi. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Nah, kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Yesus sayang padaku. Kita masih dalam posisi berdiri nih ya. Jangan mau kalah sama Lause yang berdiri di depan nih ya. Oke? Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Silakan duduk kembali, duduk yang tertib, duduk yang manis, sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kalaupun ada adik-adik yang mungkin sedang dalam kurang sehat atau dalam keadaan sedih, semoga semuanya bisa sehat kembali dan kembali gembira ya. Nah, dengan mendengar cerita Alkitab hari ini, semoga adik-adik kembali senang dan gembira. Hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Lause ya. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang seseorang yang namanya Bartimeus. Siapa namanya? Ya, namanya Bartimeus. Bartimeus ini siapa ya? Tahu nggak sih, Bartimeus itu ternyata seorang yang buta. Adik-adik tahu nggak apa itu buta? Kalau orang yang buta itu artinya dia tidak bisa melihat. Ya, mungkin matanya kelihatan terbuka, tapi dia tidak bisa melihat. Ada yang memang matanya tertutup dan tidak bisa melihat apa-apa. Nah, orang yang buta gimana sih rasanya? Mau tahu nggak adik-adik? Nah, ini sebentar lagi kita akan melihat video Lause Sam pura-pura jadi orang buta. Ya, kita lihat videonya ya. Ayo, silakan menyaksikan.
Adik-adik gimana? Sudah lihat ya gimana Lao Tzu Sem pura-pura jadi orang buta. Jalannya itu juga gak bisa cepet-cepet, gak bisa lurus gitu ya, harus meraba-raba barusan bisa sampai ke tujuan gitu ya. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan Lao Tzu Sem gimana rasanya pura-pura menjadi orang buta. Kita dengarkan ya, kita lihat videonya. Lao Tzu Sem, gimana rasanya tadi pura-pura buta? Nah, tadi Lause kan pura-pura buta. Lause mau jalan dari pintu gerbang ke pintu studio. Nah, karena Lause nggak bisa melihat di tengah perjalanan, Lause tersandung sama ini. Nah, kan tadi mau jalan ke pintu studio, Lause mau meraba-raba lagi, meraba-raba. Lalu ketemulah pintu studio. Mau buka pintu pun mau meraba-raba lagi adik-adik. Nah, mau meraba baru bisa dibuka pintunya. Wah. Gitu. Jadi rasanya gimana Lao Tzu pura-pura jadi buta? Gak enak, soalnya nggak bisa melihat, nggak bisa lihat cahaya, lihat apa-apa, nggak bisa melihat, semuanya gelap. Oh, oke. Terima kasih Lao Tzu Sem. Oke. Adik-adik sudah dengar? Lao Tzu Sem bilang apa? Gak enak banget ya jadi orang buta karena gak bisa melihat apapun, semuanya gelap, hitam. Kalau kita bisa melihat, kita kan bisa melihat ada warna-warni, ya kan? Ada merah, kuning, hijau, biru. Sedangkan kalau kita buta, kita nggak bisa melihat apapun, semuanya gelap, semuanya hitam. Nah, adik-adik kalau mau coba di rumah boleh ya, nanti bilang sama papa sama mama mau coba nih ditutup matanya, pura-pura jadi orang buta, gimana rasanya? Ya, nah rasanya tidak enak. Jadi sama seperti yang kita bilang tadi, siapa? Bartimeus. Bartimeus ini seorang buta, dia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi dia nggak bisa pergi jauh-jauh. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mau kerja juga susah. Yang dia lakukan adalah dia menjadi seorang yang duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Lalu pada suatu hari dia ketemu Yesus. Apa yang terjadi ketika Bartimeus ketemu dengan Yesus? Adik-adik mau tahu ceritanya? Kita nonton video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Duduk pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi, mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba, terbukalah mata Bartimeus.
Sekarang, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Adik-adik, sudah nonton videonya tadi tentang Bartimeus? Apa yang dilakukan Bartimeus ketika Yesus lewat? Dia memanggil-manggil Yesus. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, memanggil-manggil Yesus. Padahal ada orang-orang yang lewat yang suruh dia, "Khusus, diam, diam." Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia terus memanggil-manggil, meminta Tuhan untuk menolongnya. Nah, lalu ketika Yesus mendengar panggilan Bartimeus, Yesus menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus dan Bartimeus disembuhkan. Tahu nggak apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan kamu. Jadi Bartimeus karena iman itu percaya ya. Dia percaya walaupun Tuhan belum menyembuhkan dia, tapi dia percaya Tuhan akan menyembuhkan dia. Karena dia percaya, karena imannya, walaupun ada orang-orang yang suruh dia diam, tapi dia tetap berusaha memanggil Tuhan karena dia percaya Tuhan akan menyembuhkannya, maka Tuhan menyembuhkannya. Jadi sama seperti kita juga ya adik-adik ya. Kita kalau misalnya ada yang sedang sedih ya, ingin Tuhan menolong, ada yang mungkin sedang mengalami masalah, mungkin papa ada masalah, mama ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Bartimeus memanggil Tuhan. Kita berdoa, memanggil Tuhan, meminta Tuhan untuk menolong kita supaya masalah kita bisa selesai, supaya kita tidak sedih lagi, supaya kita bersukacita lagi. Ya, adik-adik. Nah, ada satu lagu tentang Bartimeus ini, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Tuhan melewati, karena Tuhan cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya. Celik itu maksudnya matanya akhirnya terbuka dan sembuh. Itulah yang dialami oleh siapa? Bartimeus ya. Karena Bartimeus percaya, Tuhan mencelikkan matanya, Tuhan membuka matanya, Tuhan menyembuhkan matanya. Sehingga Bartimeus yang awalnya seperti tadi Lausesem pura-pura buta itu lihat semuanya hitam, nggak kelihatan semua. Ketika matanya dicelikkan, ting, dia bisa melihat. Oh, wah, ada langit warnanya biru, ada awan warnanya putih, ada pohon batangnya warna coklat, lalu ada daun warna hijau yang selama ini dia tidak bisa melihat semuanya gelap dan hitam. Tapi Tuhan ketika dia percaya, ketika Bartimeus percaya, Tuhan menyembuhkannya. Jadi adik-adik, kalau kita ada masalah, ada hal-hal yang buat kita sedih, kita berdoa kepada Tuhan ya. Nah, kita akan membaca ayat hari ini yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 39a. Kita akan baca 2 kali ya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Sekali lagi ya. Lukas pasal 8 ayat 39a. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, sama seperti Tuhan telah menyembuhkan, telah mencelikkan mata Bartimeus. Bartimeus pun menceritakan kepada semua orang supaya semua orang juga percaya. Sama seperti kita, kalau Tuhan sudah menolong, membantu kita, kita bersaksi ya, bersaksi menceritakan kepada semua orang apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kita akan menutup cerita kita hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, punya punya Allah yang luar biasa,
yang menolong kami ketika kami dalam kesusahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan, berkatilah kami, kuatkanlah kami, agar kami dapat menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, tadi ceritanya Tuhan menyembuhkan orang yang sedang sakit apa ya? Ayo. Tadi sudah mendengarkan nih, pastinya udah tahu dong jawabannya. Jawabannya adalah Tuhan menyembuhkan orang yang sakit buta. Buta artinya yaitu orang yang tidak bisa melihat. Nah, jadi wah, sungguh hebat ya Tuhan kita ya. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat jadi bisa melihat. Tuhan kita hebat banget ya. Terus Tuhan kita berkuasa banget. Nah, oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan bisa melakukan apapun itu. Oke? Nah, jadi kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi satu lagu lagi nih. Allahku besar dan berkuasa. Nah, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan dengan penuh semangat. Ikuti gerakan Lause ya. Kita nyanyikan dengan sama-sama ya. Allahku besar. Dan berkuasa. ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Nah, lipat tangannya, tutup mata, ikutin doa Lause Andrea, oke? Oke, kita doa ya Adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Tuhan berkuasa di dunia ini. Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi kita doa Bapa kami bersama-sama ya.
ikutin Lausa ya. Kalau yang sudah tahu, mari kita keluarkan suara kita sama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Adik, sampai jumpa minggu depan ya, Adik. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama